Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, oke, kita mulai ya dari bagian dari kromosom yang di dalamnya tidak terdapat gen dan tidak dapat menyerap warna. Nah, kalau kita lihat bagian kromosom itu kan ada kromatid ya, itu lengannya ada lengan panjang, lengan pendek. Kemudian kromomer itu adalah bulatan-bulatan yang ada di dalam kromonema ya. Kromonema masih ingat kan? Berupa benang dan kemudian ada bintik-bintik itu ya, yang berupa protein. Kemudian ini lengan kromatid, ada lengan panjang dan lengan pendek. Kemudian di sentromer itu terdapat bagian di dalamnya yang ada kinetokornya ya, masih ingat ya. Nah, ini 20 pemain menjawab benar, ini yang paling tepat memang ya. Kalau di sentromer itu bagian yang memang tidak dapat menyerap warna, jadi kelihatan hitam seperti itu ya. Kalau diwarnain, jadi kelihatan. Kemudian kalau yang lainnya, kalau diwarnain dengan pewarna itu biasanya warnanya jadi merah gitu ya. Dia mati di bawah mikroskop kelihatan ya. Dan ada satu cekungan atau titik hitam di tengah. Nah, di situ dia bagian yang memang tidak menyerap warna, namanya sentromer. Di dalamnya terdapat kinetokor yang berfungsi untuk pembelahan sel. Ya. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian kromosom nih. Ada lengan panjang, lengan pendek, kemudian ada matriksnya ya, matriks nomor 4, nomor 3 ini membran ya. Membran kromosom atau pelindungnya. Kemudian 5 itu adalah benang-benang kromatinya yang sudah memintal gitu ya. Kalau kromosom ini kan terlihatnya pada saat mitosis, pada tahap metafase ya. Perlu diingat ya, tahap metafase. Jadi kelihatan kromosom seperti ini gitu ya. Kalau di dalam inti sel sih nggak kelihatan seperti ini ya, hanya benang-benang ruwet gitu ya di dalam nukleus ya, karena nukleus kan memiliki membran. Kalau eukariot kan dia memiliki membran inti sel ya, makanya dia di dalamnya itu terdapat benang-benang seperti ini. Nah, memadatnya seperti ini kalau sel itu mau mengadakan apa? Pembelahan sel, yaitu terutama pada tahap metafase ya. Nomor 2 ini lengan kromatid, nomor 1 itu sentromer ya. Ya, ini masih ada yang salah ya, tolong diperhatikan yang tadi menjawab salah. Lanjut. Perhatikan tabel. Nah, ini nih. Kenapa nih tadi saya tanya, yo siapa yang belum paham mengenai sintesis protein, tapi nggak ada yang chat nih. Nah, tapi ketika ada soal masih salah nih. Harusnya kalau udah paham itu benar semua nih. Jadi, kalau kita lihat ya, jika urutan basa nitrogen DNA, ingat ini DNA. Ya, basa nitrogen DNA adalah 3 aksen asam amino yang akan tersusun adalah, jadi kita udah tahu nih asam aminonya yang sebagai kodogen ya, sebagai kodogen. Nah, maka akan dihasilkan, ya udah, ini kamu buat kodonnya. Buat kodonnya jadinya apa? P ketemu siapa? A kan? Ya. Kemudian G ketemu C. Ya, jadi komplementernya ini sense kan, berarti ini rantai sense atau kodogen, kita buat kodon. Berarti ini jadi ACG, kemudian AGC, serin ya, berarti AGC, kemudian GUA. GUA apa? Leusin. Jadi jawabannya ini kan. Ayo yang masih salah. Kan kalau kodon itu sama dengan asam amino. Kan di sini ditulisnya tabel kodon tuh, udah jelas kan? Kodon ini membawa asam amino ini gitu. Ya. Lanjut. Urutan rantai sense. Nah, karena kita di Indonesia ya, kita sepakati aja dulu untuk sense itu adalah pencetak. Nah, kalau sennya seperti ini, dalam peristiwa translasi untuk pita nukleotida tersebut diperlukan TNA sebanyak berapa? Kan kita membacanya adalah triplet codon ya.
Triplet codon berarti dibutuhkan berapa? 5 tRNA. tRNA-nya kan membawa satu tRNA itu membawa triplet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, antikodonnya apa kalau ini rantai sense-nya? Ya, antikodonnya tinggal T-nya ini diganti U kan? Antikodonnya adalah AGA, AAU, GGA, UAG, dan AGA. Ya, jadi rantai sense tinggal diganti T-nya jadi U. Itu sama dengan antikodon. Ya, lanjut. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA sebagai berikut. Kecuali yang bukan basa nitrogen pada DNA, ya urasil. Nah, ini masih ada yang salah nih. Ada yang jawab sitosin, timin. Nah, yuk. Pak mau tanya Ya, Pak, ya. tadi yang soal sebelum ini gimana kerjanya Pak? Yang mana? Yang sebelum ini? Yang ini. Ha-ha. Ya, jadi cara tahu 5 gimana Pak tadi? Ini kan kalau ingin dibuat asam amino, ini kan triplet ya. Kita bacanya triplet codon. Ini kan AGA, ini kan satu tRNA, AAT satu tRNA, GGA satu tRNA. Tapi kalau mau dibuat rantai antikodonnya atau tRNA-nya kan jadinya AGA, AAU, GGA, UAG, dan AGA. Jadi jumlahnya 5 kan, 5 tRNA saja yang dibutuhkan karena kan dibacanya ini 33 triplet codon. Pakai triplet gitu ya. Paham nggak? Yang Jadi makanya satu TNA itu satu AGA itu Bapak. iya, Satu TNA. iya, satu tRNA itu membawa 3 basa nitrogen. Benar nggak? Ini kan ini kan 3 basa nitrogen atau disebutnya triplet codon. Kalau mau membaca asam amino. Udah paham ya? Oke Pak. Ya. Lanjut. Ini tadi kecuali urasil. Nah, pilihlah. Ini kayaknya perintahnya error ya. Ini yang berikut yang merupakan ciri dari RNA yang dimiliki juga oleh DNA. Jadi RNA juga dimiliki oleh DNA. Berarti kan yang ini basa purinya kan adenin guanin. Yang pirimidinnya yang beda. Ya, pirimidinnya beda yaitu urasil kalau RNA, DNA-nya adalah timin. Ya. Adik gua kan basa purin. Ya, masih ingat ya adik gua Siti, adik gua Usi, adik gua basa purin, Sitinya adalah basa pirimidin. Jadi jawabannya yang warna hijau ya. Di DNA di dalam sel terletak pada inti sel. Ya, benar ya. Ini masih ada yang salah nih 10 inti sel kromosom. Kromosom dalam sitoplasma nggak memiliki ini ya. Memiliki DNA di sitoplasma, adanya di nukleus semua. Ya, sama satu organel yang ada DNA-nya itu adalah mitokondria juga punya DNA. Ya, coba kalian lihat tabel perbedaan DNA dan RNA, terutama pada bagian lokasi. Sitoplasma itu lebih banyak RNA. Ya, dan adanya RNA. Oke, lanjut. Nah, fase-fase sintesis protein ini harus bisa nih. Ya, jadi diurutkan saja. Pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di mana? Di nukleus. Ya, jadi 3. Kemudian 1, 2, 4, dan 5. Nah, 5 itu kan pembentukan protein yang diperintahkan. Ya, udah pasti yang terakhir 5 ya. Oke. Ya, nanti coba dicek lagi. Ini urutan transkripsi dan translasi sebenarnya. Lanjut, saya percepat ya, waktunya udah mau habis. Selama berlangsungnya tahap translasi pada sintesis protein terjadi peristiwa. Nah, ini kan translasi yang diminta. Jadi penterjemahan tRNA oleh tRNA. Lanjut, antikodon yang dihasilkan pada proses translasi dari untai berikut. Ya, ya berarti kan ini rantai mRNA ya. AAA, CCE, CCC, ACA, GUS. Berarti kalau dibuat antikodon ya komplementernya kan berarti UUU kan. Kemudian GGG, kemudian UGU, dan SAG. Ini masih ada yang salah nih. Ayo. Padahal gampang. Terus, keterangan yang tepat mengenai gambar tersebut adalah, nah ini kan sistem replikasi ya. Replikasi DNA itu ada 3. Yang pertama adalah konservatif. Ini konservatif
karena satu langsung dicetak jadi satu. Nah, ini baru membuka pilihan, lalu masing-masing pilihan membuat yang baru. Itu namanya semi konservatif. Terus yang D dispersif, itu potongan-potongan. Nah, ini kan rantai nukleotida. Asam fosfat, pentosa, basa nitrogen. Nah, kalau nukleosida nggak ada fosfatnya. Ya, ingat-ingat ya, nukleosida nggak ada fosfatnya. Maka yang benar ini adalah nukleotida DNA. Ini juga keterangan yang tepat pada kromosom tersebut adalah ya metasentrik, kemudian ini submetasentrik, C-nya adalah telosentrik, dan D akrosentrik. Oke ya. Masih ada yang salah. Bukan merupakan proses yang terjadi pada sintesis protein. Yang bukan itu adalah RNA-D dibentuk oleh DNA di dalam sitoplasma. Ini salah. Bentuknya itu bukan dalam sitoplasma, tapi dalam nukleus. Oke. Pernyataan salah yang salah tentang DNA adalah letaknya di ribosom, sitoplasma, nukleus, dan plasida. Ini ya salah ya. Ada sitoplasmanya itu. Kemudian pernyataan yang salah berkaitan dengan gambar. Kita lihat ini kan homolog ya. Pasangan homolog itu sama semuanya, kecuali ini bukan hasil replikasi. Hasil replikasi itu misalnya ini. Replikasi itu dia membentuk sister kromatidnya. Ya. Jadi bukan membentuk seperti ini. Ini kan kodon-kodonnya sama. C, C, A, B, B gitu ya. Lanjut. Manusia memiliki 46 kromosom dalam bentuk diploid. Jumlah autosom dan konosom dalam sel tubuh seorang laki-laki adalah, ya ini kok masih ada yang salah nih. Masa ada yang jawab XX? Ya. Ya. Jadi 22 pasang. Ya. Dan XY ini tadi terburu-buru pasti nih. Nah, DNA mengandung 33% basa guanin, maka basa adenin adalah, nah ini kamu harus cari dengan ketentuan Chargaff ya. Ini benar, ini 17 buah. Nah, coba tanya nanti ke yang dapat 17, kenapa nih ya waktunya karena kurang. 33% berarti kan sisanya 33% dari 100 itu basa guanin, kemudian 33%-nya lagi itu adalah sitosin karena dia pasangan sitosin gitu ya, dan sisanya itu adenin dan timin ya. Ingat-ingat ya, ini ketentuan Chargaff. Jadi sitosin harus sama dengan guanin, adenin sama dengan timin ya, ingat-ingat. Nah, di sini berarti separuhnya dari 34 itu adalah apa ini? Adenin ya, 17 buah. Lanjut. Jika dalam pembentukan satu asam amino membutuhkan satu kodon, nah ini kan tinggal diuraikan saja ya. Kalau 3 basa nitrogen maka banyaknya kodon ya, dan jumlah basa nitrogen yang digunakan untuk mensintesis protein yang terdiri dari 15 asam amino, ya ada 15 kodon, berarti kan kodonnya triplet. Berarti kan ini dijumlahkan atau dikalikan 3. Oke, satu lagi. Berikut ini peranan RNA yang membawa yang apa, yang pertanyaannya yang tepat ya. RNA-T adalah 2, 4, dan 5. Oke, saya rasa itu saja. Ini Bu Sari sudah menunggu. Ya. Silakan dipelajari lagi nanti. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.